pada pagi hari ini kita mendapatkan berkah sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari yang agak berat karena masih adanya pandemi COVID. Bapak dan Ibu, izinkan saya membuka acara pada kegiatan pagi hari ini. Pagi hari ini agenda kami, agenda kita semua adalah terkait dengan masalah poin benturan kepentingan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu, mungkin ada Bapak dan Ibu sekalian yang belum familiar dengan wajah kami di sini. Saya Niken, Bapak, Ibu sekalian, saya adalah Kasatgas untuk wilayah 4 wilayah 4 itu dibagi 2. Saya wilayah 4 sektor Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Pagi hari ini saya dibantu Mas Iqbal, Pak Iqbal memang pengampu untuk wilayah Sulawesi Tenggara, dibantu oleh nanti Pak Basuki. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kami sudah datang ke Sulawesi Tenggara bertemu dengan Pak Gub, Pusekda Prof. Selamat pagi Ibu. Kemudian juga dengan ke Pemda Konawe dan Konawe Selatan. Mudah-mudahan kalau ada langkah kami bisa hadir juga ke Pemda-Pemda yang ada di Sulawesi Tenggara lainnya, terutama yang di kepulauan ya, karena kemarin kan baru perwakilan di daratan. Tapi meskipun jauh di mata ya, supaya dekat di hati kita akan terus melakukan sosialisasi terkait dengan salah satu item yang menjadi concern kami adalah peraturan kepala daerah tentang benturan kepentingan. Mungkin kalau untuk item MCP yang lain, Bapak dan Ibu lebih familiar saya duga. Terkait dengan masalah perizinan, OSS, kemudian masalah APIP, masalah dana desa, dan lain-lain, saya duga lebih terbiasa dan lebih familiar. Tapi untuk benturan kepentingan, karena ini memang relatif baru, bahkan di KPK pun termasuk yang baru, Perkom kami terkait dengan benturan kepentingan ini baru keluar di 2019, maka izinkan saya menjelaskan sedikit terkait apa sebenarnya benturan kepentingan. Next, Mas. Kalau kita lihat di dalam di dalam MCP Pak, Bapak Ibu sekalian, memang untuk peraturan kepala daerah benturan kepentingan di Sulawesi Tenggara ini sudah cukup banyak gitu Pak ya. Sudah tinggal Buton Tengah dan Buton Selatan saja yang belum. Jadi dari 18, 16-nya sudah punya. Ini luar biasa. Di beberapa daerah yang kami ampu, nampaknya Sulawesi Tenggara yang paling terdepan ini dalam konteks menyusun perkada. Cuma yang saya ingin tanyakan kembali, sebenarnya mekanisme evaluasinya seperti apa yang dilakukan Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin nanti bisa diceritakan ke kami juga mekanisme evaluasinya seperti apa. Karena di sini kan kita bagian dari sharing dan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin buat Pemda-Pemda yang belum melakukan bisa mendapatkan input atau masukan, tapi juga mungkin ada juga improvement atau perbaikan terkait dengan masalah evaluasi ini. Lanjut, sebenarnya memang sudah sejak awal tahun 2020 Kemenpan RB sebagai yang bertanggung jawab, regulator yang bertanggung jawab mengeluarkan regulasi ini minta kepada inspektorat terutama untuk bikin aturan rinci. Nah, saya pengen tahu sebenarnya aturan rinci dari benturan kepentingan dari perkada yang Bapak dan Ibu susun itu, yang sudah dilakukan itu seperti apa? Karena memang ada loophole-nya, ada bolongnya Pak ya. Dulu memang Permenpan sudah ada aturan dari Permenpan dari tahun 2017. Dari 2012 itu sudah ada Permenpannya. Cuma memang umum aja dia. Dan bahkan Permenpan itu yang diambil menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Diambil ke situ, ditarik terkait dengan definisinya itu seperti apa. Itu memang waktu itu karena memang waktu itu Wamenpannya, kok saya jadi lupa ya Pak, Prof Imam kalau nggak salah ya, Prof siapa ya, Wamenpan itu memang concern sekali dengan masalah benturan kepentingan. Jadi ini Bapak lanjut Mas Iqbal. Saya ingin menjelaskan sedikit sebenarnya seperti apa itu benturan kepentingan dalam konteks pencegahan korupsi. Lanjut Mas. Karena kalau disebut aturan rincinya kayak apa? Saya berharap Bapak dan Ibu ada pemahaman substansi yang sama gitu ya, seragam dengan kami, sehingga nanti bisa menyusun aturan yang lebih rinci.
Baik, ini agenda kita mungkin kami bisa terangkan satu persatu nanti. Pertama-tama, apa sih sebenarnya eee, perspektif atau ya posisi benturan kepentingan dalam konteks pencegahan korupsi? Seperti apa, kemudian regulasi-regulasinya seperti apa, kemudian tahapan-tahapan penanganan konflik kepentingan itu seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa. Waalaikumsalam. Ya, silahkan lanjut Mas Iqbal. Nah ini, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, konflik Kalau kepentingan itu namanya memang relatif baru, definisinya relatif baru. Sejak Undang-Undang 3199 itu tidak menyebutkan sebenarnya pencegahan benturan kepentingan. Bahkan di Undang-Undang 31 juga tidak menyebutkan definisi korupsi itu apa. Kalau ditanya sebenarnya definisi korupsi itu kita nggak ada Pak di dalam konteks di konteks undang-undang. Yang disebutkan di Undang-Undang Tipikor itu hanya unsur-unsur yang merumuskan tindak pidana itu, melawan hukum, memperkaya diri sendiri, kemudian merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Mungkin ada beberapa poin di KUHP yang ada, tapi sangat samar. Jadi intinya kalau boleh cerita sedikit terkait dengan sejarah gitu ya. Tahun 97 mungkin Bapak dan Ibu ingat bahwa kita ada terkena krisis ekonomi dan itu semua wilayah Asia, Asia Timur, Asia Tenggara kena semua. Diduga karena adanya praktek-praktek korupsi. Begitu yang terjadi di Korea, yang terjadi di Malaysia, yang terjadi di Singapura, jadi ada krisis moral, mulai dari konteks, fraud yang ada di Amerika, segala macam. Itu memang ada krisis moral di tahun 97, sehingga memang tahun itu semua negara bersepakat bahwa penting untuk mendefinisikan kembali apa itu korupsi dan kemudian bersama-sama memberantas korupsi. Di kita muncul momentum reformasi dan ada Undang-Undang 31, kemudian diperbaiki di Undang-Undang 20. Nah, pada saat yang sama juga karena negara-negara bersepakat untuk memberantas korupsi begitu ya, ada yang dikenal sebagai konvensi UNCAC. United Nations Convention Against Corruption. Nah, itu pada saat itu di Meksiko seluruh negara dan kita termasuk bagian dari situ sekitar 200 atau 193 negara, saya kurang ingat berapa jumlah negaranya, itu bersama-sama meratifikasi atau menandatangani UNCAC dan Indonesia di tahun 2006 melalui Undang-Undang 7 tahun 2006 itu meratifikasi UNCAC yang artinya bahwa kita patuh dan taat untuk menjalankan konvensi global ini. Salah satu pasal dan berulang kali di dalam pasal-pasal yang ada di UNCAC itu selalu menyebutkan terkait dengan konflik kepentingan. Saya kebetulan ikut tim yang melakukan gap analysis antara undang-undang yang ada sekarang dengan undang-undang UNCAC. Dan memang pada saat itu di tahun 2006 itu kita melihat salah satu yang bolong adalah terkait dengan benturan kepentingan. Kalau pasal-pasal terkait pencegahan lain seperti gratifikasi, seperti LHKPN, seperti ada KPK-nya, kemudian membangun instrumen-instrumen yang lain itu ada semua kita dalam sisi regulasi. Cuma benturan kepentingan ini yang memang agak bolong. Tapi bagi kami di KPK waktu itu melihat bahwa, next Mas Iqbal, benturan kepentingan ini sebenarnya adalah perspektifnya memang masih jauh dari Indonesia, masuk jauh kebutuhannya di Indonesia waktu itu ya. Jadi ini kita menganggapnya seperti soft corruption. Nah, posisinya kenapa masih jauh? Karena pada dasarnya Indonesia itu kami waktu itu di tahun 2007, 2008 kita fokus pada tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsinya saja. Kemudian baru kemudian kita pencegahannya apa? Pencegahannya adalah supaya tidak terjadi TPK. Bagaimana caranya? Baru kemudian kita masuk ke masalah pelanggaran etika. Dan ini memang menjadi rumus umum bahwa semua tindak pidana korupsi itu selalu diawali oleh pelanggaran etika. Menipu, manipulasi, breaking the law ya, hukum. Kemudian, nah pelanggaran-pelanggaran etika ini sumbernya adalah benturan kepentingan. Jadi, kalau kita ingin mencegah korupsi, mari kita bangun instrumen di mana benturan kepentingan atau konflik kepentingan ini bisa kita mitigasi. Karena semua orang, saya, Bapak, Ibu, semua itu pasti sering masuk ke dalam
risiko benturan kepentingan. Secara natural atau secara, apa namanya, tidak natural atau karena, buatan itu bisa aja kita masuk ke benturan kepentingan. Apa, belum Mas Iqbal, kembali lagi. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya, kalau korupsi kan jelas ya Pak, dampaknya itu seperti apa. Tapi kalau dampak adanya konflik kepentingan itu seperti apa sih buat Bapak dan Ibu sekalian? Menurut saya yang paling bagus adalah konflik kepentingan itu, memang kita bisa melanggar, menimbulkan, mendorong terjadinya pelanggaran dan kemudian mendorong terjadinya tindak pidana. Kemudian konflik kepentingan itu selalu diasosiasikan dengan masalah korupsi, dipersepsikan itu korupsi, padahal belum tentu. Jadi intinya persepsi benturan kepentingan, orang kalau melihat benturan kepentingan persepsinya itu bisa merusak reputasi lembaga dan Det, menghancurkan kepercayaan bagaimana publik. caranya kita mau kasih muncul ini Det? Contoh ya Bapak Ibu, misalnya ini umum terjadi di daerah Sulawesi atau di Indonesia pada umumnya. Masalah relasi atau hubungan kekeluargaan. Bapak dan Ibu sudah melakukan upaya promosi, mutasi, rotasi yang sesuai dengan peraturan. Tetapi karena ada salah satu penentu kebijakan yang keluarganya ikut dipromosikan, sehingga orang mempersepsikan terjadi benturan kepentingan. Ah itu karena keluarga, ah itu karena sepupunya Pak Sekda itu, oh itu karena mantunya Ibu Sekda atau mungkin sepupunya Bu Sekda, makanya dia jadi kepala dinas. Mau si orang tersebut punya reputasi sekolah akademik bagus, berintegritas, sekali dia secara alamiah masuk ke ranah benturan kepentingan, reputasi yang sudah dibangun oleh orang tersebut bisa saja hilang atau luntur. Bapak Bupati, Pak Bupati ini memang angkatnya sekeluarga semua yang diangkat. Ini gini. Nah, itu tuh sebenarnya persepsi. Natural atau tidak itu terbentuk dan itu bisa melunturkan kepercayaan publik. Semakin publik tidak percaya, semakin jauh dan itu selalu dipersepsikan ada pelanggaran etika dan kemudian ada masalah korupsi. Memang kemenakannya yang diangkat karena nanti bisa buat bagi-bagi toh begitu dan seterusnya. Itu beberapa contoh kenapa kita penting untuk memitigasi hal tersebut. Lanjut, Mas. Nah itu jadi sudah ini Pak ya, dari sisi teori ada tadi. Nah, kalau dari sisi regulasi juga sebenarnya yang paling jelas menjelaskan terkait dengan benturan kepentingan atau konflik kepentingan, itu ada di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi di sana disebutkan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga mempengaruhi netralitas. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca di Undang-Undang 30 2014, Bapak dan Ibu bisa dilindungi, tidak akan dikriminalisasi istilahnya dalam pengambilan diskresi. Karena memang diskresi itu dilindungi oleh Undang-Undang 30 2014 dan memang kewajiban Bapak dan Ibu sekalian untuk memutuskan sesuatu. Tapi keputusan-keputusan yang diambil itu tidak akan bisa dikriminalisasi kecuali dia mengandung benturan kepentingan dan melanggar regulasi yang lain. Jadi sebenarnya kalimat benturan kepentingan itu menjadi penting. Wajar kalau misalkan kemudian dipertanyakan, kemudian ibaratnya dipanggil, diperiksa. Ketika ketika keputusan yang kita ambil itu ternyata dipersepsikan benturan kepentingan. Nah, daripada kita repot dipersepsikan orang benturan kepentingan dan seterusnya, mari kita bangun regulasi dan sistem untuk melindungi Bapak dan Ibu sekalian dari benturan kepentingan ini. Nah, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan Menpan itu dari tahun 2012 menyebutkan apa itu benturan kepentingan. Cuma baru 10 tahun kemudian kita mendorong supaya ini diterapkan di banyak Pemda dan atau KL. Lanjut, Mas. Nah ini sebenarnya polemik konflik kepentingan. Banyak orang yang nggak paham tapi akhirnya jadi backfire ya, jadi menyerang dia sendiri. Mungkin dia niatnya baik Pak, Bapak dan Ibu. Misalkan staf susnya Pak Presiden lah. Waktu itu yang ruang guru. Dia baik, dia punya bisnis ruang guru, dia pengen berkontribusi ke Indonesia bagaimana menyelesaikan masalah pandemik dan seterusnya, dia ikut di dalamnya.
Ternyata orang pada berpersepsi, oh itu karena Belva ada masalah benturan kepentingan sehingga oh dia kan sama-sama CEO ruang guru juga, jadi pasti dia ambil take advantage atau ambil keuntungan dari kebijakan ini. Kemudian juga yang terkait dengan staf sus juga Amarta gitu ya. Nah itu juga sehingga mereka ini yang punya reputasi baik, anak-anak muda hebat Indonesia, tiba-tiba tergerus dan tidak bisa berkontribusi. Kenapa? Karena dia masih masuk ke area benturan kepentingan. Sehingga akhirnya mundur dan kebijakan tidak jadi. Lanjut. Memang tidak dipidana Bapak dan Ibu, tapi kan akhirnya reputasi. Nah, kalau pelanggaran benturan kepentingan yang jelas-jelas pelanggaran, sebenarnya misalkan pada saat mau pilkada tempel-tempel bansos di APBD, padahal bansosnya adalah bansos yang dibiayai oleh APBD, ini jelas-jelas benturan kepentingan karena menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Ini clear benturan pelanggaran. Kemudian juga yang dilakukan oleh Dirut Garuda. Pada saat contoh ya bawa sepeda, meskipun dia sepedanya beli sendiri. Sepedanya dia beli sendiri, cuma waktu dia sengaja dinas, kemudian bawa sengaja disembunyikan karena kemudian untuk menghindari pajak. Jadi selalu konflik kepentingan, kemudian dia ada pelanggaran etika, baru kemudian dia pidana. Itu contoh yang ada di Dirut Garuda. Awalnya dia benturan kepentingan aja, dia pengen ke sana, pengen ke dinas ke luar negeri pengen beli barang-barang, oh saya beli barang-barang sekalian aja banyak, kemudian masukin etika, kemudian malah jadi pidana. Ini pelanggaran-pelanggaran di benturan kepentingan yang sudah sangat jelas ya. Kalau yang tadi yang saya contohkan ruang guru itu dipersepsikan benturan kepentingan. Jadi dilema etisnya ada di situ. Next. Nah, ini contoh juga modus pelanggaran konflik kepentingan karena rangkap jabatan. Sebenarnya di undang-undang di peraturan yang ada di anggota dewan gitu ya di DPR itu sebenarnya memang tidak bisa anggota dewan tersebut ditatip DPR. Ini dari tahun dulu nih, Pak. Dari tahun 2006 nih sebenarnya tidak boleh anggota dewan mengikuti tender dengan dana yang berasal dari APBN dan APBD. Jelas. Nah, ini karena apa? Karena anggota dewan masih sebagai direktur perusahaan, komisaris perusahaan yang ikuti tender. Jadi intinya rangkap jabatan itu adalah sumber konflik kepentingan yang utama. Meskipun mungkin dia ikut tendernya baik, tidak ada suap di situ. Ikut tendernya perusahaannya memang reputasinya baik, tapi karena dia adalah anggota dewan yang menentukan anggaran buat di APBN dan di APBD, ini yang merusak reputasi. Nah, ini sehingga memang sumber dari benturan kepentingan atau konflik kepentingan itu adalah di rangkap jabatan. Lanjut. Ini secara umum sumber-sumber tadi contoh-contohnya tadi Pak ya. Nah, sekarang kita lihat sumber konflik kepentingan itu ada 6. Tapi saya ingin tekankan di 3 saja. Yang pertama adalah masalah kepemilikan aset. Jadi Pak, semakin kaya seseorang, semakin banyak dia asetnya, semakin banyak dia hartanya, dan kemudian dia itu semakin besar potensinya masuk ke benturan kepentingan. Jadi ini salah satu contoh di daerah saya dulu Pak, tahun lalu, itu ada salah satu bupati. Bupati itu tanahnya luas. Tanahnya luas, nah kemudian bupati ini menjual tanahnya untuk dibangun aset untuk Pemda. Pada saat melakukan assess gitu ya untuk penilaian lahan itu terjadi permasalahan dengan anggota dewan. Karena menurut anggota dewan, oh itu harganya terlalu mahal, oh itu dipaksakan tempat pembelian asetnya, bupati memaksakan tempat dan segala macam. Kenapa? Karena memang sebenarnya ini adalah rawan terkait dengan benturan kepentingan. Akhirnya pembayaran asetnya, pembayaran tanahnya terkatung-katung sampai si bupati lengser dan kemudian semakin banyak. Jadi intinya mau dapat untung itu Pak Bupatinya, akhirnya malah nggak dapat apa-apa karena ditahan terus anggarannya oleh dewan. Kenapa? Karena masalah benturan kepentingan. Belum lagi kalau misalkan Bapak dan Ibu punya saham, misalkan saham di beberapa perusahaan, kemudian perusahaannya tersebut ikut tender dan lain-lain. Bisa jadi ke depan orang yang melihat akan mengendus atau mempersepsikan bahwa itu adalah
benturan kepentingan. Nah, yang kedua adalah masalah rangkap jabatan atau moonlighting. Tadi sudah disebutkan. Ini saya kalau mau kasih contoh, ini contoh yang terakhir itu yang Bupati Wali Kota Cimahi, Bapak dan Ibu. Dia masih rangkap jabatan sebagai direktur perusahaan yang melakukan kontraktor. Jadi dia bekerja perusahaannya dapat proyek dari salah satu perusahaan yang izinnya dia yang kasih sebagai dia wali kota. Jadi ada perusahaan mau bangun rumah sakit, si Pak Wali Kota kasih izin pembangunan rumah sakit, tapi Pak Wali Kotanya juga perusahaannya juga salah adalah kontraktornya yang bangun rumah sakitnya itu. Pada saat pemberian fee dari perusahaan ke dia sebagai kontraktor itu langsung bingung itu fee sebagai kepala daerah atau fee sebagai kontraktor. Bagi KPK itu adalah fee sebagai kepala daerah ketika dia memberikan izin. Jadi rangkap jabatan yang seperti ini yang berujung pada bisa menimbulkan tindak pidana korupsi. Makanya saya bilang ini kalau kita sebagai kepala daerah, kita sebagai pejabat penyelenggara, taruh jauh-jauh jabatan-jabatan yang lain yang berdampak pada pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ini yang hubungan afiliasi. Tadi saya sudah contohkan beberapa termasuk kekeluargaan. Kalau di KPK Bapak dan Ibu sudah jelas bahwa kita jangankan suami istri semenda sampai 3 itu dilarang masuk, Pak. Jadi memang dari awal KPK memitigasi supaya hal tersebut tidak terjadi. Hubungan afiliasinya itu dijaga betul bahkan sebelum kita masuk. Tapi itu juga tidak menjaga bahwa bisa lolos juga. Contoh ada 2 contoh menarik di KPK kalau bisa saya jelaskan. Satu, ketika penasehat KPK waktu itu terpilih, sudah dilantik, ketika beliau masuk ternyata keponakannya ada yang bekerja sebagai pegawai KPK di situ dan mereka baru tahu, beliau baru, "Oh ternyata kita keponakan ya." Dan di dalam kode etik, di dalam peraturan tidak boleh hal itu ada. Sehingga kemudian, bagaimana cara memitigasi? Akhirnya, penasehat mengundurkan diri. Jadi keponakannya yang tetap lanjut. Salah satu contoh yang menarik juga, dulu ada, mmm, salah satu penyidik KPK, Brotoseno kalau masih ingat dulu, yang terkait dengan kasus Angelina Sondah, itu jauh hubungan afiliasinya. Nggak ada kekerabatan, bukan suami istri gitu ya. Bagi orang kami waktu itu nggak ada yang tahu kalau ternyata Brotoseno itu ada hubungan dekat istimewa gitu dengan Angelina Sondah. Jadi ya, dia kami santai aja ya. Nah, tapi yang bersangkutan punya itikat baik dan declare. Declare itu terbuka, menyampaikan menghadap pimpinan bilang bahwa saya ada hubungan spesial sama Angelina Sondah. Untuk itu saya tidak bisa ikut terlibat dalam apapun kegiatan penyidikan dan lain-lain di kasus ini. Sehingga memang sudah diputuskan memang bukan sebagai tim penyidiknya. Bahkan untuk demi menjaga reputasi lembaga, akhirnya yang bersangkutan dikembalikan ke kepolisian. Karena kami ingin bahwa reputasi lembaga terjaga dan jangan sampai dipersepsikan ada konflik kepentingan di situ. Ini beberapa contoh, selain itu juga mungkin kelemahan sistem organisasi ya, kelemahan sistem organisasi kita tidak punya alat untuk mendeteksi, kita tidak punya regulasi, kita tidak punya database gitu ya. Kemudian juga gratifikasi ini juga penting, ingin saya sampaikan penting bahwa kelihatannya memang gratifikasi memang diatur rigid, misalkan di KPK untuk sumbangan. Ini alhamdulillah nih direktur kami Pak Asep Rahmat Suwanda hari ini dilantik sebagai direktur BPJS. Jadi misalkan saya dan Mas Iqbal ingin memberikan kenang-kenangan buat beliau, itu diatur di Perkom bahwa saya tidak boleh memberikan kenang-kenangan. Even Pak Asep sudah keluar dari KPK lebih dari 300.000. Jadi memang kami urunannya nggak boleh lebih dari 3 karena diatur di dalam sistem kami diatur untuk hadiah meskipun tidak terkait dengan suap, tidak terkait dengan jabatan, kan boleh Pak, Bapak Ibu. Misalkan menikahkan anak, sunatan, kemudian pindah kita memberikan hadiah karena itu mau nggak mau kan hubungan relasi, tapi kan diatur. Dari situ. Nah,
Tapi kalau gratifikasi ini kemudian tidak, dibikin longgar-longgar dan, apa namanya, terus-menerus, misal saya ditraktir terus nih sama Mas Iqbal gitu ya, "Mbak Niken ayo makan siang nih, makan bareng, dibayarin." Nilainya pasti kecil lah, 50.000, 50.000, 50.000, pulang dianterin dan seterusnya gitu ya. Lama-lama meskipun itu disebut hadiah-hadiah kecil itu lama-lama mengganggu penilaian objektif saya dengan Mas Iqbal gitu. "Ah, Iqbal kalau Iqbal kenapa-kenapa, ya udahlah nggak apa-apa," gitu. Kan sering bayarin saya makan meskipun nilainya nilainya kecil. Nah, yang seperti ini apalagi yang nilainya besar. Yang nilainya kecil saja sudah bisa mengganggu subjektivitas saya terkait dengan seseorang, apalagi yang nilainya besar. Nah, ini makanya gratifikasi kita masukkan sebagai sumber konflik kepentingan. Dan kalau kepentingan pribadi jelas itu pasti ada masalah etika dan, apa, hal-hal lain yang terkait dengan benturan kepentingan. Bisa lanjut Mas Iqbal, next. Nah ini, jadi Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa konflik kepentingan itu situasi yang dapat terjadi secara alami atau saya sengaja. Karena kenapa? Karena kita punya peran yang bermacam-macam. Saya di rumah juga, apa namanya, sebagai ibu, sebagai saya kebetulan RT Bapak dan Ibu, saya dapat honor sebenarnya dari Pak Anies Baswedan itu. 500.000 atau 750.000 ya. Cuma memang saya, declare ke pasep-pasep saya dapat honor sih, cuma honor RT nggak akan saya pakai. Saya gunakan kembalikan untuk kepentingan RT. Karena memang, mau nggak mau saya masuk ke dalam ranah multiperan tersebut ya. Jadi misalkan nanti saya, sama Pak Lurah gitu ya, kan RT harus nurut sama Pak Lurah nih, disuruh, "Bu RT gini gini gini," itu saya bisa aja, "Bapak nyuruh-nyuruh saya laporin ke Sekda loh." Nah itu kan bagian dari benturan kepentingan tuh. Nah itu tuh mau tidak mau, saya bisa saja terjerumus dari benturan kepentingan. Tapi itu berusaha saya mitigasi, declare dan saya, apa namanya, ke atasan dan lain-lain bahwa saya nggak ada hubungan relasi, tidak menerima apa-apa. Kemudian tadi dapat, dialami siapa saja. Semakin tinggi jabatan Bapak dan Ibu sekalian, semakin penting, semakin banyak diskresi yang diemban, itu semakin luas risiko masuk ke area benturan kepentingan. Intinya seperti itu. Tapi titik krusialnya yang penting yang perlu kita jaga adalah bagaimana Bapak dan Ibu menangani dan mengendalikan. Kita boleh masuk ke area benturan kepentingan, tapi kita harus bisa menangani dan mengendalikan, konflik kepentingan tersebut. Bagaimana caranya? Next, Mas. Lanjut. Mas Iqbal. Belum ya. Bagaimana caranya? Itu karena kita harus dibantu oleh sistem. Kita perlu dibantu oleh sistem. Bapak dan Ibu tidak akan mungkin bisa memitigasi sendirian. Karena kita orang biasa-biasa aja, Pak. Kita bukan Bung Hatta, kita bukan Jenderal Hugeng gitu ya. Kalau Bung Hatta ya mau di tempat berlumpur-lumpur ya dia tetap aja bersinar gitu ya karena memang orang-orang terpilih. Beliau yang memutuskan besok senering, dia diem aja ke istrinya padahal istrinya setengah mati nabung, Bu Rahmi setengah mati nabung untuk beli mesin jahit misalkan. Itu contohnya. Kita kenapa harus dibantu, Pak? Karena konflik kepentingan itu bias. Kalau saya memutuskan sendiri, saya nggak cerita kemana-mana, saya pendem sendiri, bias dan cenderung mementingkan saya sendiri gitu. Nggak apa-apa kan ini saya nggak masalah, bla bla, oh nggak apa-apa kan saya gini, saya kan nah itu, bisa bias dalam memutuskan. Kemudian, bisa sadar bisa tidak sadar bias dan saya lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Karena ada dilema moral, namanya individu kalau dalam konteks dilema moral, kita berpikir pasti kita menangin diri kita sendiri, pasti menafikan yang lain. Kalau yang susah-susah pasti nggak akan kita ambil gitu kan. Kemudian keputusan itu biasanya, keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan dilema moral pasti mementingkan, kasihan, rasa kesetiakawanan, namanya juga keluarga, udah pernah nolongin saya jauh-jauh hari dan lain-lain. Dan itu terjadi Pak, banyak yang bilang tahu itu salah tapi tidak bisa memutuskan. Akhirnya kan kami yang jadi tameng kan, "Bilanglah Pak, disuruh KPK." Misalkan mobil dinas, tariklah Pak, disuruh Mas Iqbal, disuruh sama Bu Niken gitu. Padahal sebenarnya secara aturan itu udah jelas itu tidak boleh gitu ya.
Tapi karena Bapak dan Ibu ada keputusannya diambil membiarkan atas motif sosial, jadi nggak dikerjakan. Akhirnya pakai pihak luar. Nah, sebenarnya ini tidak ingin kita harapkan. Dari awal sistem sudah dibangun. Kalau kayak gini kan bisa mobil dinas kemana? Oh, masih diambil ke ketua dewan, masih dipakai sama anggota dewan, Bu. Kenapa nggak dikembaliin? Kenapa Bapak biarin? Baru bersurat karena disuruh Bu Niken, karena disuruh Pak Iqbal, disuruh KPK tembusan. Kenapa? Karena nggak enak. Soalnya dulu ada hubungan relasi dan lain-lain atau kemudian sungkan dan seterusnya. Makanya kita perlu sistem Bapak dan Ibu untuk membantu Bapak dan Ibu dalam memutuskan atau menghindari risiko-risiko sosial tadi. Karena secara baca tadi yang poin 3 itu. Next, ini tadi saya cuma gambarnya aja karena, nah ini tadi tidak semua orang bisa kayak Bung Hatta, nggak semua orang dengan sukarela begitu ya, dan memutuskan atas keputusan pribadi yang sangat sangat teguh gitu terhadap keputusan apapun, menjunjung integritas. Kita manusia biasa, Bapak dan Ibu, saya, Pak Iqbal dan teman-teman di KPK juga bisa begini karena memang sistem kami baik. Jadi sistem kami yang mendukung kami berperilaku baik. Kalau misalkan dilepas begitu saja tanpa pengawasan, kami inspektorat, sekarang inspektorat dulu namanya pengawas internal kami, itu luar biasa kencengnya dan tegas sekali mensanksi bagi orang-orang yang bahkan terkait dengan benturan kepentingan. Kami ada sistem yang bagus sekarang setelah ada Perkom KPK, nanti Mas Iqbal bisa share Perkom KPK di dalam sistem kepegawaian itu ada deklarasi benturan kepentingan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut bagaimana kita menjalankan atau seperti apa sih gambarannya. Next, Mas. Nah, ini tadi secara regulasi Bapak dan Ibu ya, sudah ada PP dari tahun 74 pun sebenarnya sudah ada disebutkan. Tahun 74 Kepres Presiden Soeharto waktu itu menyebutkan pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayaan dan kesederhanaan hidup. Mungkin beliau juga stres gara-gara kasus Pertamina, waktu itu korupsi Pertamina Ibnu Sutowo yang luar biasa, sehingga disebut dan kesederhanaan hidup. PP 30 juga ada. UNCAC ada, Permenpan RB ada, Undang-Undang 30 Administrasi Pemerintahan ada, Undang-Undang 23 ada. Saya catat juga di Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 2014 ada. Bapak dan Ibu dari BPKPM pasti ingat pasal 73, mutasi untuk mencegah konflik kepentingan misalkan. PNS yang ada hubungan afiliasi dalam perkawinan itu harus dimutasi untuk menghindari benturan kepentingan. Nah ini, kalau bagi saya, bagi kami, regulasi-regulasi yang sudah jelas, terang, terkait bagaimana mencegah benturan kepentingan, harapan saya sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jangan ada yang punya hubungan perkawinan di satu OPD, karena itu sudah jelas di dalam undang-undang, undang-undang ASN sudah disebut. Itu kalau untuk sanksinya sudah jelas, peraturan pemerintah ada. Next, Mas. Sanksi ringan, ini contoh petikan peraturan ya, terutama di Undang-Undang 30 2014 berkali-kali disebut bahwa memang menjamin bahwa diskresi atau keputusan yang Bapak Ibu bikin itu bisa boleh tidak dikriminalisasi kalau misalkan ternyata gagal gitu ya, selama tidak ada benturan kepentingan. Kalau dia berpotensi memiliki benturan kepentingan, dilarang menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan. Misal, pejabat pada saat memutuskan promosi, mutasi, rotasi, ada kerabatnya yang punya afiliasi di situ dan tetap memutuskan, itu berpotensi memiliki benturan kepentingan. Dan kalau dia dilakukan karena adanya konflik kepentingan, keputusannya dapat dibatalkan. Ini bukan saya yang bilang ya Bapak Ibu, ada di Undang-Undang 30 2014. Hanya mengingatkan. Kemudian pejabat pasal 26 yang menggunakan diskresi harus memenuhi persyaratan seperti ini. Kalau saya bilang, oh nggak apa-apa Pak, sebagai pejabat negara Bapak berhak menggunakan diskresi Bapak. Silakan aja, boleh kok subjektivitas itu. Selama alasannya objektif, tidak menimbulkan punya itikat baik,
sebesar-besarnya untuk kebaikan dan dilakukan, dan tidak menimbulkan benturan kepentingan. Nah, pada proses tidak menimbulkan benturan kepentingan ini yang berat. Karena agak apa ya, agak abu-abu gitu, banyak orang yang belum paham. Lanjut, next. Nah, ini kalau di undang-undang tentang pemerintah daerah jelas juga sama, bahkan tidak boleh jadi pengurus. Tadi yang dilakukan oleh wali kota Cimahi itu juga sangat berseberangan, mungkin beliau nggak baca ini, nggak ngerti gitu ya, atau tetap cuek gitu ya. Nah, tapi menjadi tugas Bapak Ibu dan sekalian untuk mengingatkan. Kemudian dan seterusnya. Ini jelas tidak boleh menjadi pengurus perusahaan swasta, milik negara, pengurus yayasan, bidang apapun. Lanjut. Nah, sanksi-sanksinya tadi ada administrasi ringan, administrasi sedang, berat. Ini semua ada di PP 48 2016. Pasti Bapak dan Ibu dari BKPSDM sudah hafal lah ya isinya. Apa saja bisa kenaikan gaji dan itu diserahkan ke bagaimana pelanggaran-pelanggarannya masuk ke mana? Klasifikasi yang mana? Lanjut, Mas. Nah, ini sekarang penanganannya seperti apa? Tadi contohnya misalkan, si pejabat negara yang akan memutuskan promosi mutasi tadi. Kita bikin pertama itu diidentifikasi. Identifikasi dari mana? Bisa dari personal, bisa dari sistem, Pak. Bapak dan Ibu bisa membangun sistem seperti itu. Dari personal, saya misalkan, Pak pejabatnya, saya situasinya coy nggak ya? Oh, coy. Kalau dari sistem, ada orang lain nggak dalam situasi coy tersebut? Selain, Pak Sekda, siapa saja yang ada hubungan relasi dengan orang-orang yang dipromosikan misalkan. Kemudian pencegahannya gimana ya? Penanganannya gimana ya? Oh, pencegahannya oke, terhadap personil A dan B karena saya ada hubungan relasi, saya keluar dari Baperjakat ya, saya nggak ikutan. Silakan Bapak dan Ibu, saya nggak akan dengar apapun. Dan itu disebutkan di dalam form dan di dalam sistem. Bahwa kemudian orang mempersepsikan, tapi Bapak dan Ibu bisa declare, oh tidak ada tekanan, tidak ada ini gitu ya, dan tidak mengambil keputusan apapun terkait, atau tidak ikut sama sekali dalam proses. Itu bisa. Kemudian itu pencegahan sebelum terjadi. Penanganan pada saat terjadi bisa dibatalkan atau diulangi kembali misalkan keputusannya. Atau dilakukan review kembali oleh orang-orang yang berbeda. Tapi penanganan ini biasanya lebih berdarah-darah dibandingkan pencegahan. Makanya saya lebih berharap Bapak dan Ibu punya sistem yang baik untuk melakukan pencegahan. Lanjut. Nah, ini penanganannya, pencegahan ya ini pencegahan sebelum konflik kepentingan terjadi. Kita pertama-tama personil itu harus kita terutama refleksi diri dulu. Ini saya udah benar belum ya? Sesuai standar tidak ya? Saya jujur nggak ya? Saya lapor nggak ya ke atasan kalau ternyata itu kerabat saya lapor nggak ya kalau saya punya perusahaan ada saham saya di situ dan saya bisa untung kalau misalkan perusahaannya dapat proyek gitu. Kira-kira ini selaras nggak ya? Itu harus dari diri sendiri. Memang agak berat tapi ya nggak masalah. Kemudian gimana caranya? Oh, saya declare. Oh, saya keluar. Oh, saya menghindari rangkap jabatan. Oh, saya mundur aja lah. Saya mundur aja dari ketua yayasan, saya mundur aja dari perusahaan, saham saya jual saja karena saya memilih menjadi pejabat negara. Kalau memang nggak mau lepas saham, lepaslah pejabat negaranya, silakan jadi pihak swasta. Kan sebenarnya pilihannya itu aja. Saya mau milih apa nih? Milih jadi pengusaha konstruksi, milih punya perusahaan konstruksi, apa milih jadi kepala dinas PU? Kalau mau milih jadi pegawai konstruksi ya keluar aja dari kepala dinas PU-nya. Kalau mau milih jadi kepala dinas PU ya buang saham-sahamnya, berbisnislah di luar sektornya. Misal, itu contoh yang harus diambil untuk menurunkan risiko. Itu adalah bagian-bagian dari yang Bapak dan Ibu harus bangun gitu ya. Kemudian menghindari melakukan pekerjaan di luar pekerjaan saat ini tadi, membatasi kepemilikan aset pada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Bapak dan Ibu silakan, tidak ada larangan untuk jadi kaya kok. Cuma kalau bisa yang jangan terkait dengan tugas. Tadi, mau jadi kaya ya kepala dinas PU jangan bikin kontraktor gitu. Mungkin bertani aja atau beternak sapi.
kepala dinas pertanian juga mungkin atau kepala dinas perdagangan juga ini. Nah, itu hal-hal yang menurunkan risiko. Menurunkan risiko. Karena sekarang zamannya udah beda ya Bapak dan Ibu ya. Kita lebih terang dan yang namanya persepsi itu sangat mudah dibangun oleh publik. Kemudian mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di instansi untuk menutup celah-celah pelanggaran. Misal apa namanya, kayak saya gitu ya, misalkan saya dari LHKPN, saya dari KPK. Kemudian saya ikut biro konsultan yang untuk pengisian LHKPN. Saya bekerja kok, saya di luar jam kerja kok, saya ini kok gitu ya. Itu pasti ada pembenaran seperti itu. Saya nggak pakai fasilitas kantor, saya bekerjanya Sabtu dan Minggu gitu, tapi etis nggak sih gitu? Saya ini, apa namanya, bantu orang sebagai konsultan mengisikan LHKPN. Saya bisa konflik kepentingan ketika saya telepon pemeriksa LHKPN untuk cek dan seterusnya. Nah, ini bagian dari cek dan memang kalau di KPK terkait dengan pekerjaan di luar pekerjaan sampingan itu memang menjadi, polemik apa, dilema etis ya. Kita diberikan ruang, tapi kita sebaiknya tidak boleh sesuai dengan apa namanya, tusi yang sekarang. Jadi misalkan, "Bu, saya boleh nggak saya ngajar piano? Saya bisa piano loh," gitu. "Saya bisa nggak ngajar renang? Saya bisa renang loh," gitu. Itu mungkin kita harus declare dan kita sampaikan, "Berapa sih kamu dapat uang dari ngajar piano, Ken?" Gitu. 1 juta ya sebulan 2 juta lah. Oh bolehlah tapi jangan mengganggu jam kerja. Silahkan declare, itu bagian dari declare. Tapi misalkan dan itu memang harus tadi, nggak bisa saya sendiri yang menentukan, harus ada sistem dan harus dibantu sama orang lain. Lanjut. Nah itu tadi, caranya apa? Declare. Saya bilang ke Iqbal, contoh terkini lah, kemarin saya harus ke Makassar gitu ya, karena ada urusan keluarga. Bantu orang tua lah, ada yang perlu saya kerjakan di Makassar. Orang tua saya di Jakarta, tapi saya ada keperluan di Makassar. Pada saat yang sama, ada undangan sebagai narasumber di hari yang sama juga. Saya declare ke atasan, "Pak, saya hari itu, saya udah cuti nih Pak ya, saya hari itu sebenarnya ada di Makassar malam itu, karena saya kerjaan saya nolongin keluarga itu cuma siang, sorenya saya masih malamnya saya masih di Makassar. Kalau Bapak boleh, saya bisa kok jadi itu bisa-bisanya nggak apa-apa. Yang penting declare aja dulu, bahwa kemudian nanti di akhir ada laporan ternyata bermasalah gitu ya, ya itu bisa dijadikan bisa Mas. Nah, next Mas. Alhamdulillah. Nah ini contoh ya, contoh nanti, checklist-checklist-nya Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini agak kecil-kecil nanti akan di-share lah Perkom 5 2019 terkait benturan kepentingan. Kalau saya ditanya dokumennya apa sih Bu untuk bikin checklist ini atau pedoman atau apa ya, guidelines umum, itu harusnya Menpan RB yang bikin. Dan yang kami juga punya guidelines dan memang baru diujikan tapi di perusahaan-perusahaan besar, di BUMN-BUMN gitu. Karena memang untuk pemerintah daerah, sedang kami susun lah, tapi ini sebenarnya lebih ke arah domainnya Kemenpan RB. Jadi kalau saya ditanya sekarang, kayak apa sih benturan kepentingan ini, ada contoh Pak, di Perkom 5 2019 terkait benturan kepentingan. Jadi caranya seperti apa nanti Bapak dan Ibu pertama sosialisasikan dulu, sebelumnya Mas Iqbal, sosialisasikan dulu. Kemudian kita petakan risiko COI-nya di masing-masing OPD, karena bisa jadi beda-beda. Buat inspektorat misalkan, apa sih risiko COI-nya? Oh, tidak bisa melakukan audit pada, daerah asal, audit dana desa. Misalkan audit audit desa di tempat asalnya gitu, di mana kepala desanya dan seluruh perangkatnya adalah kerabat semua. Contoh itu risiko COI. Kemudian mungkin, di mana gitu ya, disebutkan saja. Kemudian nanti kita pikirkan mitigasinya. Kalau nggak boleh di situ, enaknya gimana ya?